Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Fillah semuanya, dimanapun berada. Untuk TV kali ini akan menyajikan sebuah kesaksian dari seorang ibu pendeta, ya. Pendeta wanita ini telah bermimpi katanya, ya, bermimpi dan terbukti dalam kehidupan nyatanya bahwa dia eh, telah bertemu dengan Yesus, diangkat ke surga, bertemu dengan Yesus. Wih, nauzubillah min dzalik, ya. Kalau di Islam ini kayaknya udah dipanggil sama para ulama, ya, karena tidak boleh, ya, di Islam itu menyatakan atau bercerita tentang ketemu dengan Tuhan lah, ketemu dengan Rasulullah lah, ketemu dengan siapapun itulah, ya. Jadi Allah, surga itu sosok yang gaib. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke dalam surga. Nah, ini yang anehnya di dalam kekristenan ini semua orang itu hampir pernah, ya, bercerita, hampir pernah bermimpi, pernah ketemu dengan Tuhan, masuk ke surga, melihat di surga itu ada bla 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 bla. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah, ya, kalau misalkan di dalam satu agama, ya, di dalam satu agama tidak memiliki syariat atau hukum-hukum tentang ajarannya, ya seperti ini akhirnya akan mendongeng, akan ngegabrul, ya. Kita dengerin dulu, ya, ceritanya. Hidup dan nyata dalam hidup saya. Jadi, jikalau saya bicara sama Tuhan, ini saya berdoa atau bicara dalam saya lagi naik motor, naik mobil, naik apa, saya bicara sama Tuhan, Tuhan arahkan saya. Nah, ini, ya, kata dia, ya, dia sering bicara dengan Tuhan, mau naik motor, naik mobil, atau naik apapun, ya, dia bicara dengan Tuhan. Tuhan, tolong arahkan saya. Nah, pertanyaannya, ya, maaf, saya bukannya mau menghina, ya, atau mengolok-olok, tapi ini cerita Anda sendiri, ya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong arahkanlah saya. Ini Tuhan apa Google Map, ya? Biasanya kalau di kehidupan nyata, ya, yang selalu mengarahkan di saat kita sedang berkendara, Google Map, ya. Apakah Anda menyembah Google Map? Apakah Tuhan ada Google Map? Nah, makanya kalau bernarasi itu yang benar, ya. Jangan ngegabrul kayak gitu, jadi bahan olok-olokan nantinya, ya. Ini maaf, saya hanya meluruskan, ya, teman-teman. Makanya saya bilang Tuhan itu hidup. Kasihan kalau kalian menganggap Tuhan Yesus itu mayat, kasihan. Kalaupun kalian bikin judul mayat, berikanlah di belakangnya dia hidup dan naik ke surga, naik ke langit, ke surga, terserah. Yang penting itu langit itu, ya, saya tahu langit itu ada pintu surga di atas langit. Ya beda lah, ya, beda, ya, antara surga dengan langit beda, jauh, sangat jauh berbeda. Diangkat ke langit dan diangkat ke surga itu sangat jauh berbeda. Langit itu bukan surga dan surga itu bukan langit, ya, teman-teman. Makanya kalau di Islam ada 7 lapisan langit, ya, kalau di Islam. Nah, kalau di mereka, di kalian, entah ada berapa lapis langitnya. Soalnya apa? Tertulis dalam kitabnya, langit itu punya tiang. Nah, tiang langit ini apa ini? Mau disebut alegoris. Kasihan dong kapal nanti ngebentur ke tiang langit tuh. Udah belum, Kak? Udah belum, Kak? Tunggu, Dio, sebentar, Dio. Pertanyaanku satu, Kak. Nggak sabar aku, nggak sabar sudah aku nih, Kak. Pertanyaanku, pas Kakak dipersilakan masuk itu, Kakak masuk nggak? Masuk. Coba ceritakan, Kak. Dio, Gimana? tangannya itu loh, Dio. Iya, tangan. Dia kan Kak Yanti kan lihat tangan Yesus kan? Iya, saya bermimpi ingin ketemu Tuhan Yesus dan ada tangan, saya tidak tahu itu tangan Tuhan Yesus, yang saya tahu tangannya tuh ngapain, Kak? Tangan itu ngapain, Kak? Goyang-goyang nggak ke atas? Nah, kata dia masuk ke dalam surga, membuka pintu, lihat tangan Yesus, tangannya itu membuka pintu katanya. Ini tangan Tuhan apa tangan iblis ini, ya? Atau tangan-tangan jahil ini? Wah, parah ini. Gitu, Kak? Dan mempersilahkan saya masuk. Enggak, aku jadi teringat gini, Kak. Kakak, aku merinding loh dengar kesaksian Kakak. Wih, Ya, betul, buluku memang. semua naik, Kak. Buluku naik.
Ya Iya Tuhan, semuanya tanpa saya terkecuali Kak. berdosa kalau Bulu saya ini alis, bersaksi bulu bohong hidung ya. semua naik Kak. Ya, Aku teringat itu dalam terserah. gini Kak, aku dengar kesaksian Kakak, langsung teringat aku di Kidung Agung 5 nomor 4 loh Kak. Apa Kekasihku itu? memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Jadi teringat aku Aduh. Kak. Jadi Kamu tahu merinding nggak? aku Kak. Kamu tahu nggak? Kidung Agung itu Merinding aku kidung. Kak. Kamu ngerti arti kidung tidak? Berdesir-desir darahku Kak. Berdebar-debar jantungku Kak. Kamu mengerti kidung nggak? Arti kidung Kak, mengerti sebentar, tidak? Kak, Kidung itu sebentar. pujian. Sebentar dulu Kak, Kidung itu sebentar. lagu-lagu. Aku Itu nanggapin lagu kesaksian itu Kak. hanya Kak, lagu. sebentar Kak. Kak, aku waktu dengarkan Kakak bilang aku diangkat ke awan-awan melewati, terus lubang tangan dimasukkan ke lubang nggak tahu lubang apa Kakak bilang. Nggak ada. Itu Ada Kakak pikiran. bilang. Memang itu pikiranmu teringat saja aku, ya. Kak. Tidak ada. Ya ampun, Jangan memasukkan berdebar-debar lubang, tidak hatiku, ada. Kak. Jangan menambah-nambahi ya dosa loh. Oke, Dosa nggak loh. apa-apa. Begini Kak Yanti, Kakak tadi kesaksian berdiri buluku Kak. Ya, itu Berdiri urusanmu, bagaimana itu seperti kena urusanmu. setrum yang berapa ratus watt. Ya. Ya ampun Kak, sampai anakku bilang gini, Mak kenapa Ya. ribut Mama? Ini saking mendengarkan kesaksian Kakak. Ya, puji Astagfirullah. Tuhan saja. Berdiri aku Kak. Asalkan Astagfirullah. jangan melecehkan ya. Puji Tuhan. Berkhilapan Asalkan jangan masuk. melecehkan. Nah, pas kakak masuk ke surga itu apa yang kakak lihat, Kak? Ya, ini kesaksian saya ya. Ini sangat panjang. Apakah kalian mau mendengarkan? Jangan panjang-panjang, singkat aja yang kakak lihat apa? Panjang. Lah ini memang panjang kok. Jangan yang panjang-panjang lah. Ya, tidak. Kakak Panjang kali lah, nggak ada pendek aja, sepanjang-panjang. pendek aja. Kak. Nah, saya Teman-teman, ini kok kayak gini ya, pihak gereja sendiri kenapa ya tidak tidak menghardik atau tidak memanggil orang-orang seperti ini ya. Kan ini penyesatan ini ya, bentuknya penyesatan yang sangat menyesatkan ya. Kalau menurut saya ya, kalau di Islam ini udah dipanggil ini sama MUI ini. pintu itu ada tangan, hanya tangan yang saya lihat. Pakai jubah ya, jubahnya menjuntai dan tangan itu membukakan pintunya. Lalu Nah, yang kelihatan katanya hanya tangan memakai jubah, tapi bentuk tubuhnya tidak kelihatan. Yang kelihatannya hanya tangannya. Waduh, tubuhnya itu menjuntai katanya. Ya Allah, ini Tuhan apa iblis ini ya? Biasanya ya yang selalu menampakkan diri kepada manusia itu hanyalah iblis. Jangan-jangan ini juga iblis ya yang menyerupai manusia untuk menyesatkan umat manusia. Ini saya yakin ini iblis ini. Kalau misalkan apa yang diutarakan, dinarasikan oleh si pendeta wanita ini benar gitu kan. Kalau Tuhan, tidak mungkin Tuhan turun ke dunia hanya untuk menjumpai manusia, sangat tidak mungkin ya. Dunia ini tidak akan sanggup menampung Tuhan ya teman-teman. mempersilahkan saya masuk. Ini konteksnya saya pengen ketemu Tuhan ya, karena saya rindu banget sama Tuhan saya ya. Saya tidak membayangkan wajah Tuhan. Tunggu dulu Kak. Kak, itu ada pintu, terus Kakak masuk. Yang ada nggak yang membukakan pintu? Nggak, pintunya Ya buka itu sendiri. tangan itu Oh, yang membuka. waktu Kakak masuk, mereka mengucapkan selamat pagi, selamat datang, Tidak ada selamat kata-kata berbelanja. apa-apa, Enggak ya cuma Kak ya? tangan Enggak ya? itu membukakan pintu. Nah ya, surga mereka itu katanya mempunyai pintu ya. Pintu surga. Pintu surga itu sebenarnya alegoris ya teman-teman ya. Tidak mungkin surga kayak rumah mempunyai pintu ya. Segede apa pintunya? Bisa nggak menampung miliaran orang masuk ke dalam pintu itu ya. Ini hanya alegoris sebenarnya ya. Jadi sangat tidak mungkin si tangan itu membukakan pintu ya. Nah ini analogi yang gabrol. Jadi emang benar-benar sesat ini ya teman-teman. Lalu saya Tangannya buntung gitu. Apa berdarah-darah apa gimana? saya tidak melihat itu buntung itu seperti kayak sinar gitu loh, cuman hanya terlihat tangan. Utuh. Tangan. Ya, Rebung tangan ya? aja. Ketemu sama Luga nggak Kak di surga? Ketemu sama Luga? Nggak usah macam-macam ngomongnya ya. Enggak, si Luga itu kan katanya udah pernah juga ke surga. Tanya tuh kawan-kawan yang lain. Pengalaman pribadi masing-masing ya, makanya saya bilang Tuhan kami hidup. Tuhan kami hidup, dia bisa berinteraksi sama umatnya yang sungguh-sungguh percaya. Ini kesaksian saya. Dan Kak, di surga Kakak lihat apa? Ya, makanya jangan dipotong-potong.
Ya, dari tadi aku rekam, kakak nggak sebutkan, kakak lihat apa? Ah, gimana sih Iya kakak ini ini? loh anak apa di Panjang, sini katanya panjang. terus. Iya, udah teman-teman, biarin dulu. Aku mau tahu dia lihat apa di surga. Bentar kak, aku Ya, rekam dulu. Kak. saya Bentar. Ah, masuk lanjut, lanjut. setelah tangan itu membukakan pintu, saya masuk. Lalu saya masuk, saya lihatlah satu kursi seperti kursi kerajaan gitu loh, kayak kursi raja ya. Kursi raja ya. Lalu saya melihat di kursi kerajaan itu ada anak kecil duduk. Nah, kata dia di surga itu dia hanya melihat kursi kayak kerajaan gitu kan. Di dalam di apa ada anak kecil duduk di atas kursi itu. Aduh, masya Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kok ada orang yang kayak gini ya? Dia masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu hanya ada kursi dan anak kecil. Nauzubillah min dzalik. Saya berpikir, saya terbangun dan 2 tahun saya terus bertanya sama Tuhan, Tuhan apa mimpi itu? Tuhan tolong kasih hikmat saya untuk saya mengerti apa arti mimpi itu. Kenapa suara saya anjingnya. pengen ketemu Tuhan, saya malah Tuh, dia kesaksian kayak gitu, dia kan punya anjing nih. Itu suara anjingnya mengeram, oh, bohong, bohong, katanya. Anjing aja peka itu ya, aduh, Masya Allah. diperlihatkan sama anak kecil di surga itu. Lalu setelah 2 tahun saat saya memasak di dapur, Tuhan kasih hikmat sama saya. Baru 2 tahun. Ini udah 2 tahun, Tuhannya mengasih hikmat ke dia ya. Jadi hikmatnya itu Tuhan itu membantu dia masak mungkin ya. Atau dia masakin buat anak kecil yang ada di surga itu. Karena dia kehidupannya selalu menelantarkan anak kecil. Katanya anaknya ditelantarkan sama dia. Saya baru tahu arti mimpi itu. Arti mimpi itu. Saya membaca di Alkitab hal kerajaan sorga seperti anak-anak ini. Kalau kau menyambut anak-anak ini, kau sedang menyambut aku. Dan saya baru teringat berapa tahun silam saya meninggalkan anak-anak saya. Saya pergi meninggalkan anak-anak saya. Tuhan memperlihatkan di situ kalau saya bersalah. Tuhan, kalau kamu mencari Tuhan, sayangilah anak-anakmu karena anak-anakmu disitulah ada aku. Aku mengcompare dengan ayat hal kerajaan sorga, ibarat engkau menyambut anak-anak ini. Dan saya baru dapat hikmat dari Tuhan. Oh Tuhan, ampuni aku. Mulai hari ini aku akan mengasihi anak-anak aku. Jadi aku diingatkan sama Tuhan, kalau kau cinta sama aku, kau cintai anak-anakmu. Karena di surga itu anak kecil yang diperlihatkan. Dan saya lupa kalau saya pernah meninggalkan 2 tahun anak saya. Saya nggak peduli sama mereka. Dan Tuhan kasih perlihatkan itu. Dan saya compare ke ayat Alkitab bahwa hal kerajaan surga ya tentang anak-anak. Dan Tuhan kasih hikmat. Oh ya Tuhan, sejak saat itu saya bertobat. Saya mengasihi anak-anak saya. Saya minta ampun dengan perilaku saya yang dulu. Itu kesaksian saya. Oke, terima kasih ya Kak Yanti. Berarti, Waktu bentar, kakak ngomong Kak. begitu, Kak, Berarti ada yang suara- dia lihat, bentar Kak, yang dia lihat di surga itu cuma 2. Kursi sama anak kecil. Itu kayak di kos-kosan tetangga sama semua. tangan, sama tangan. Jadi Sama yang dilihat tangan dia, Dio, kok janganlah kurang-kurangi. Sama Jangan pintu. dikurang-kurangi Sama Bang pintu. Dio, kursi, Sama pintu. anak-anak, Saya, roh saya. tangan. Kok mirip Nggak ada, kosan nggak ada tetangga sebelah naga ya tuh. Kak? Nggak ada perang naga Kak? Nggak ada perang Ya, kok nggak naga? ada naganya? Enggak, aku maksud aku tuh gini loh Kak. Dia masuk surga tuh dilihatnya banyak yang terbang-terbang, ya kan? Orang-orang yang cantik rupa. Nah ini ya sangat membagongkan kalau menurut saya ya. Masa di surga isinya cuma kursi, anak kecil, pintu, sama tangan. Tangan yang nggak punya wujud, tangan yang nggak punya badan, hanya tangan doang. Nah ini ya, inilah ciri-ciri akhir zaman ya teman-teman. Ciri-ciri akhir zaman. Jadi banyak penyesat-penyesat, banyak bisikan-bisikan iblis yang membisikkan kepada manusia untuk menyesatkan manusia itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Untung alhamdulillah kalau di Islam tidak ada satupun umat muslim yang masuk ke ranah medsos ini ikut berdebat yang telah menyatakan atau bernarasi telah bertemu dengan Tuhan, telah naik ke surga, telah bertemu dengan malaikat lah, bertemu dengan bla 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 lah. Nggak ada. Kalau di Islam nggak ada. Alhamdulillah. Karena apa? Akidahnya, ajarannya, atau syariatnya kuat.
Pondasinya sangat kuat kalau di Islam. Karena orang Islam juga tahu laisa kamitslihi syai'un ya. Jadi Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun ya. Jadi kalau ada yang bernarasi menyerupakan Allah itu pasti akan kita hardik, pasti akan kita tangkap ya. Nggak boleh kalau di Islam, udah jelas kalau di Islam. Nah, kalau mereka bebas bernarasi apapun, bebas berasumsi apapun, bebas bercerita apapun, kayak si ibu ini. Dia bebas bercerita apapun tanpa ada gangguan dari pihak Kristen yang lainnya. Ya. Jadi mungkin ajarannya seperti ini, bodoh amat dia mau menyatakan apa kayak, dia mau ngomong apa kayak, dia mau bernarasi apa kayak, bodoh amat kalau di mereka. Jadi tidak ada benteng, tidak ada akidah yang kuat ya yang menghalangi penyesatan-penyesatan itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua umat muslim terutama ya dikuatkan iman kita, makin dikokohkan iman kita. Jangan terlalu gampang kena bisikan-bisikan setan atau bisikan-bisikan iblis ya. Oke, buat teman-teman mungkin segini yang saya sajikan. Semoga ini menjadi asbab ya biar kita makin kuat dan makin bersemangat untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya pencipta alam semesta ya, bukan tiga ya. Yang tiga itu adalah ajaran pagan Romawi ya. Oke, jazakallahu bikhair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.